Rindu membuat sang triliuner jatuh sakit. Bab 201-210. Mohon dukungannya dengan cara like, komen dan subscribe serta share video ini ya guys, agar Mimin semangat dan channel ini terus berkembang. Terima kasih dan selamat mendengarkan. Bab 201 harus diakui, cara anak-anak memprovokasi orang dewasa cukup jitu. Maxime kembali menatap Reina dan berkata, "Maaf." Reina tercengang menatap sikap Maxime. Beberapa detik kemudian Reina tersadar dari lamunannya dan menjawab, "Nggak apa-apa." Bisa dibilang Ricky akhirnya menggunakan cara berbeda untuk membuat ayahnya minta maaf. "Pa, aku bosan banget tinggal di sini sendirian setiap hari. Hari ini ajak aku dan mama main ya." Ricky meminta dengan manja. Maxime pun tidak bisa menolaknya. Oke. Maxime pun membawa Ricky ke taman bermain terdekat. Karena kondisi fisiknya yang lemah, Ricky tidak bisa main banyak permainan. Reina selalu memperhatikan dengan rasa was-was karena takut sesuatu yang tidak terduga terjadi pada anaknya. Ketiganya terlihat sangat harmonis sebagai sebuah keluarga. Setelah bermain sebentar, Ricky mulai merasa lelah. Dia menoleh pada Maxime dan mendapati pria itu tidak berniat menggendongnya. Ricky membatin, kalau bukan karena kekayaan, pasti tidak ada wanita yang mau menikah dengan pria berhati dingin sepertinya. "Papa, lihat deh papa orang lain." Ricky menunjuk ke arah seorang ayah yang berada tidak jauh dari mereka. Pria itu berjalan sambil menggendong putrinya di pundaknya. Maxime menoleh, lalu menatap Ricky dengan enggan. "Enggak. Papa, aku mau digendong kayak gitu." Ricky memaksa Maxime, "Tapi nggak boleh tendang-tendang ya." Akhirnya Maxime menggendong Ricky setelah memberinya peringatan. Kali ini Ricky tidak berulah. Dia duduk di pundak Maxime dengan patuh sambil menunjuk ke segala arah. Pertama minta main di wahana A, setelah itu minta main wahana B. "Papa, ayo tangkap panda raksasa itu buat mama." "Papa hebat banget, papa. Aku sama mama mau makan itu." "Sayang deh sama papa. Papaku terbaik dan terhebat di seluruh dunia." Setelah Ricky digendong Maxime, dia tidak mau turun lagi. Maxime benar-benar terbuai setiap kali Ricky memanggilnya, "Papa," dan setiap kali bibir mungil bocah itu memujinya. Maxime bahkan lupa kalau Ricky adalah putra Revin. Maxime menggendong Ricky dari sore hingga senja. Setelah Ricky tertidur karena kelelahan, barulah Maxime mengakhiri permainan. "Sini biar aku yang gendong." Reina mengulurkan tangannya. Sore ini, Reina mencoba memeluk Ricky beberapa kali, namun Ricky menolak. Mungkin karena hubungan darah antara ayah dan anak, Ricky sepertinya sangat dekat dengan Maxime. Yang tidak Reina sadari adalah, Ricky sengaja membuat Maxime sengsara dan kelelahan. "Nggak usah." Maxime menolak. Reina pun urung mengulurkan tangan untuk mengambil Ricky dan menggantikan Maxime. "Terima kasih ya sudah mengajaknya bermain." Maxime yang berjalan di depan Reina tiba-tiba berhenti melangkah. Wajahnya disinai sisa-sisa cahaya matahari terbenam, dan membuat sosoknya makin mempesona. "Menurutmu kalau anak kita masih hidup, apa sama seperti dia?" Reina tercekat dan buru-buru menghindari tatapan Maxime. Mungkin, Maxime pikir Reina merasa tidak nyaman, jadi dia tidak melanjutkan topik ini. Setelah mengantar Ricky kembali ke villa dan meminta seseorang untuk merawatnya dengan baik, Maxime dan Reina pulang bersama ke Villa Magenta. Cuaca di kota Simaliki berubah dengan cepat. Beberapa hari yang lalu, cuaca sangat panas sampai lebih dari 30 derajat, tapi sekarang hanya belasan derajat. Dalam perjalanan pulang, angin dingin menderu-deru. Sesampainya mereka di Villa Magenta, Reina yang baru turun dari mobil langsung terhuyung karena angin yang bertiup kencang. Maxime buru-buru menghampiri dan berjalan ke sisi Reina untuk menghalangi angin dari samping. Reina berhenti melangkah dan menatap Maxime dengan bingung. "Aku mau punya anak." Bab 202 sekeliling mereka begitu sunyi sampai hanya terdengar suara dedaunan yang tertiup angin. Reina menatap wajah Maxime dan tidak tahu harus berkata apa. Pada akhirnya, dia hanya bisa berkata, "Maaf, aku mungkin." Namun sebelum Reina selesai berbicara, Maxime sudah menyela lebih dulu. "Nggak sama kamu." Reina memicingkan matanya, lalu mendengar Maxime mencemooh dan menyudutkannya dengan kasar. "Kamu pikir aku mau punya anak dari wanita yang berselingkuh dan sudah punya anak dengan pria lain?" Tanpa menunggu jawaban Reina, Maxime langsung masuk ke villa. Sesampainya di kamar, Maxime melemparkan jaketnya ke samping karena frustrasi.
Sebenarnya Maxime tidak berniat berkata seperti itu, hanya saja tadi dia melihat sepertinya Reina akan menolak ajakannya. Sekarang kalau dipikir lagi, Maxime sadar betapa konyol dirinya hari ini. Seharian ini Maxime menyetujui untuk menjadi ayah anak itu. Seberapa besar keinginannya jadi ayah sampai bersedia menjadi ayah dari anak orang lain. Di luar villa, Reina berdiri sendirian di tengah tiupan angin, kata-kata Maxime bergema di benaknya. Kamu pikir aku mau punya anak dari wanita yang berselingkuh dan sudah punya anak dengan pria lain? Dengan tenang Reina berjalan ke ruang tamu selangkah demi selangkah. Saat Reina hanya sendirian di ruang tamu, dia teringat pada kondisi 5 tahun lalu. Reina tidak ingin sendirian di tempat kosong seperti itu, jadi dia kembali ke kamarnya. Dia mengeluarkan ponselnya dan memutar musik. Alunan musik yang lembut membuatnya merasa sedikit lebih tenang. Cetar, guntur saling menggelegar dan kilat menyambar di langit. Tak lama kemudian, hujan mulai turun deras dan tak kunjung berhenti. Entah sudah berapa lama Reina menatap hujan di luar. Saat hendak pergi tidur, Reina mendengar suara mobil melaju di luar dan tidak lama kemudian dia mendengar bel pintu. Siapa yang datang di jam seperti ini? Reina tidak tahu apa Maxime sudah tidur atau belum, jadi dia keluar duluan. Ketika Reina membuka pintu, dia melihat Marshanda masih mengenakan pakaian rumah sakit dengan kain kasa melilit di lehernya. Dengan wajah pucat pasi dia berdiri di depan pintu dan diguyur hujan. Marshanda tidak menyangka Reina yang akan membukakan pintu. Dia tertegun sejenak dan bertanya, Max di mana? Nggak tahu. Reina merasa tidak punya kewajiban untuk memberitahunya dan bersiap untuk berlalu. Di saat bersamaan, Marshanda melihat Maxime berjalan ke arahnya. Marshanda pun dengan sigap meraih tangan Reina, terjungkal ke belakang dan terjatuh dengan keras dari tangga di depan pintu. Tangga pintu masuk terbuat dari marmer, jadi begitu Marshanda jatuh langsung terdengar suara benturan yang keras. Sebelum Reina sempat bereaksi, detik berikutnya dia sudah ditarik oleh Maxime yang datang dari belakang. Maxime langsung menghampiri Marshanda. Maxime melihat Marshanda terbaring di lantai dan kepalanya berdarah. Maxime langsung menelepon ambulans. Reina yang didorong Maxime, terhuyung beberapa langkah sebelum akhirnya bisa berdiri dengan stabil. Reina kembali. Rindu membuat sang triliuner jatuh sakit. Bab 201-210. Mohon dukungannya dengan cara like, komen dan subscribe serta share video ini ya guys, agar Mimin semangat dan channel ini terus berkembang. Terima kasih dan selamat mendengarkan. Melihat ke arah Marshanda dan wanita berwajah pucat itu juga sedang menatapnya balik sambil berkata, Nana, kenapa kamu dorong aku? Marshanda memang ahli memfitnah orang seperti ini. Kunci kesuksesan hari ini adalah di mata Maxime, Reina lah yang sudah mendorongnya. Setelah Maxime menelepon ambulans, Reina mendengar Maxime memarahinya. Aku kan udah bilang, aku nggak mau disampai mati di kota Simaliki. Reina terdiam. Tapi Reina tidak ingin disalahkan begitu saja. Aku nggak dorong, kalau nggak percaya ya sudah. Reina hanya ingin mengatakan fakta, tapi tidak ingin menjelaskan pada seseorang yang tidak mencintainya. Marshanda menutupi kepalanya yang terluka dan menatap tajam ke arah Maxime. Kak Max, ini caramu melindungiku. Reina sudah menindasku beberapa kali. Apa kamu benar-benar mau melihatku mati? Bab 203 ditindas beberapa kali. Reina jadi agak menyesal. Kenapa tadi dia tidak bilang kalau Marshanda sudah menjebaknya berkali-kali? Tangan Marshanda berlumuran darah. Maxime membawanya naik ambulans dan langsung pergi. Sebelum pergi, Marshanda menatap Reina dengan bangga. Tatapannya itu seolah ingin berkata, di antara kita, Maxime pasti akan memilihku. Reina tidak merasa sedih, malah dia berharap Marshanda bisa secepatnya menikah dengan Maxime supaya pria itu mau melepaskan dirinya dan Ricky. Di dalam ambulans, tidak terlihat emosi apapun di wajah Maxime yang tampan. Dia bertanya, ngapain kamu datang ke Villa Magenta semalam ini? Aku takut sendirian di rumah sakit, aku kangen kamu. Meski sudah terluka begitu parah, dia tetap tidak berhasil membuat Maxime tinggal di sisinya. Dia takut Maxime tidak akan peduli lagi padanya. Kejadian hari ini menambah kecurigaannya. Maxime mengernyit, selanjutnya jangan datang ke Villa Magenta lagi. Marshanda tercekat, kenapa? Apa karena Reina, wanita seperti dia sama sekali nggak layak buatmu? Maxime menyela, Reina itu istriku. Hati Marshanda sedih, wajahnya menjadi pucat. Lalu aku, selama ini aku sudah berkorban untukmu.
aku juga sudah menunggumu selama 8 tahun. Aku akan menebusnya." Di depan Marshanda, dengan raut wajah datar Maxime menelepon seorang sutradara terkenal dan memintanya memberi Marshanda peran utama dalam sebuah serial TV. "Selama ada aku, kamu nggak akan pernah kehilangan reputasimu. Kamu nggak perlu menggunakan trik untuk menarik perhatianku." Sekarang Marshanda tahu, Maxime telah mengetahui yang sebenarnya. Marshanda ketakutan dan tidak berani meminta Maxime menikahinya. Sebelumnya Marshanda ramai diberitakan di dunia maya karena sudah menjiplak lagu-lagu dari luar negeri. Tetapi karena hubungannya dengan Maxime, masalah sepele ini tidak berarti dan langsung diselesaikan. Semua merek terkenal masih mencari Marshanda, reputasinya tidak tergoyahkan sama sekali. Malam itu, Maxime tidak pulang ke Villa Magenta. Keesokan harinya begitu Reina membaca berita, dia mendapati Marshanda ditawari peran utama oleh sutradara terkenal dan juga menerima tawaran iklan dari 4 merek terkenal. Alana menelepon Reina sambil menghentakkan kakinya dengan penuh rasa marah. Kok Marshanda itu bisa beruntung banget? Kenapa merek terkenal itu masih mau pakai dia setelah skandal plagiat? Direktur Wang juga, dia kan sutradara terkenal mancanegara. Kok bisa-bisanya milih Marshanda yang aktingnya jelek banget jadi pemeran utama? Setelah adegan romantis di Villa Magenta semalam, hari ini Marshanda mendapat peran utama di sebuah drama juga mendapat tawaran iklan oleh beberapa merek terkenal. Reina tentu tahu semua ini akan terjadi. "Alana, kamu tahu nggak? Selama ini Maxime kira Marshanda yang sudah menyelamatkan ibunya dan Jovan waktu itu." Alana tercengang. "Kok bisa? Aku kan pingsan setelah menyelamatkan Joanna. Waktu itu cuma Marshanda yang berjaga di samping aku dan dia pura-pura sudah menyelamatkan mereka berdua." Reina menceritakan semuanya pada Alana secara singkat. Alana membelalak tidak percaya. Dasar Marshanda nggak tahu malu. Bisa-bisanya dia nipu Jovan dan Maxime. "Nana, cepat kasih tahu Maxime." Reina menatap gerimis di luar jendela dan menjawab dengan tenang. "Aku pernah bilang ke Maxime sekali, tapi dia nggak percaya sama sekali. Apalagi kejadian ini sudah terjadi lebih dari 10 tahun, aku nggak punya bukti. Satu hal lagi, aku nggak yakin Maxime baik ke Marshanda cuma karena untuk balas budi." Alana juga paham. Dia menjawab, "Marshanda bisa terus lolos dari semua masalah pasti karena bantuan Maxime. Lagian Marshanda itu cinta pertama Maxime. Hal yang paling nggak bisa dilupakan seorang pria itu cinta pertamanya. Ya sudah, biarkan aja. Nanti begitu kamu hamil, kita langsung pergi. Nggak usah dipikirin deh Maxime kena tipu wanita licik itu atau enggak." Alana berpikir, alangkah bagusnya kalau Maxime sadar di saat dia sangat membanggakan Marshanda. Alana berharap Maxime akan sangat menyesal karena sudah ditipu berkali-kali. Iya, Reina hendak pergi mandi setelah selesai mengobrol dengan Alana, tetapi ternyata ada mobil Maybach yang diparkir di depan pintu. Bab 204. Maxime duduk di kursi belakang mobil itu. Semalam dia bermalam di mobil sambil menunggu telepon dari Reina. Saat melihat Reina keluar, Maxime menurunkan kaca mobil dan memperlihatkan raut wajah yang kelelahan. "Naik." Reina pikir Reina baru pulang dan ingin menginterogasinya, jadi Reina menolak perintah Maxime. "Mau ngomong apa? Bilang aja di sini." Maxime mengangkat alisnya dan terlihat sangat lesu. "Kita masih punya waktu setengah bulan." Reina terkejut dengan pernyataan Maxime, tetapi akhirnya tetap naik ke mobil Maxime. Maxime tidak menceritakan apa yang terjadi pada Marshanda semalam. Reina juga tidak bertanya kenapa Maxime baru sekarang pulang. Sopir menyalakan mobil. "Hari ini kita pulang ke rumah," kata Maxime. Reina bingung dan menjawab, "Ngapain? Besok, kan sudah mau festival kue bulan." Maxime terdiam sejenak, lalu melanjutkan, "Bukannya dulu kamu selalu bilang mau tinggal di sana sama aku?" Reina terdiam sejenak. Sebenarnya Reina bukan ingin tinggal di kediaman utama keluarga Sunandar, dia hanya ingin selalu bersama Maxime. Jadi, dimanapun Maxime tinggal, Reina mau ikut. Namun setelah terjadi begitu banyak hal, Reina tidak lagi memedulikan hal ini. Mereka berdua tidak mungkin kembali bersama. Semalam, Reina sudah mempertimbangkan matang-matang. Kalau sampai kali ini tidak hamil, sebenarnya juga tidak masalah karena Reina sudah menyimpan sperma Maxime. Jadi, dia punya peluang besar untuk hamil di bulan-bulan selanjutnya. Apalagi berkat Ricky, Reina jadi punya peta villa mata air. Reina akan mencari cara untuk membawa Ricky kabur. Satu-satunya hal yang Reina khawatirkan adalah Maxime tidak mau menyerah.
Walaupun dia dan Ricky berhasil melarikan diri, Maxime pasti mencari cara untuk menangkap mereka lagi. Jadi, tugas Reina selanjutnya adalah untuk membujuk Maxime supaya pria itu benar-benar akan melepaskannya. Reina pun mengangguk setuju. Oke, di kediaman utama keluarga Sunandar. Dari pelayan hingga majikan, tidak ada orang di rumah ini yang menghargai Reina. Maxime tidak tahu kalau Reina justru paling benci kalau harus datang ke sini. Di tengah gerimis, seluruh dunia seolah tertutup lapisan kabut. Reina turun dari mobil bersama Maxime dan menatap kediaman utama keluarga Sunandar yang megah. Saat ini Reina merasa tertekan. 17 hari lagi, pengawal di sampingnya memegangi payung hitam. Maxime memimpin Reina melangkah masuk ke kediaman keluarga Sunandar. Lucky dari rumah tua itu sudah menunggu di depan pintu masuk bersama pelayan yang lain. Sejak terakhir kali Lucky mengirim bunga ke Villa Magenta, kesannya terhadap Reina menjadi makin buruk, tetapi dia tetap harus bersikap hormat. Seorang pelayan berpakaian rapi yang berdiri di sampingnya adalah putrinya, Lily. Sekilas Reina menyadari bahwa wanita itu sedang menatap Maxime dengan kekaguman yang luar biasa. Tuan muda, kamarmu sudah dirapikan. Selama di sini, Lily yang akan melayanimu dan Nona Reina. Setelah itu Lucky memberi instruksi pada putrinya, lalu kembali bekerja. Lily melangkah maju dan menatap Maxime dengan hati-hati. Apa ada yang tuan muda perlukan? Gak, kamu boleh pergi. Yang paling tidak disukai Maxime di rumah ini adalah terlalu banyak pelayan. Itulah sebabnya Maxime pindah dan memilih tinggal sendirian. Lily pergi dengan malu-malu. Setelah Lily pergi, Reina dan Maxime masuk ke kamar. Suasana kamar monoton, hanya warna hitam putih seperti warna kesukaan Maxime. Reina mengganti sepatunya dengan sepasang sandal rumah yang baru, lalu menepuk-nepuk butiran air yang menempel di jaketnya. Sosok tinggi Maxime tiba-tiba berdiri di depannya, dan sebelum Reina sempat bereaksi, Maxime langsung memeluknya. Kamu lupa sesuatu nggak sih hari ini? Jarak keduanya sangat dekat. Samar-samar Reina bisa mencium bau tembakau di tubuh pria itu. Reina memang tahu Maxime mulai merokok lagi, tetapi belakangan Reina hampir tidak mencium baunya. Apa semalam Maxime merokok? Melihat Reina melamun dan tidak menanggapinya, Maxime tidak bisa menahan diri lagi. Dia menopang bagian belakang kepala Reina dan mulai menciumnya. Bab 205 napas Reina terasa sesak. Saat Reina membayangkan Maxime yang semalam sepertinya berciuman dengan Marshanda, dia langsung merasa mual. Reina bersandar di dinding yang dingin dan mengulurkan tangannya untuk mendorong Maxime menjauh. Maxime justru merasa seperti ditantang, dia pun melepaskan jasnya. Jangan, Reina tahu apa yang akan Maxime lakukan selanjutnya, jadi dia langsung menolak. Maxime kira hanya mulut Reina saja yang berkata tidak mau, tetapi sebenarnya dalam hati mau. Jadi, Maxime tidak berhenti dan mulai melepaskan pakaian Reina. Reina tidak punya pilihan, matanya memerah. Reina pun menggigit Maxime. Pria itu mengerang, berhenti dan menatapnya dengan tidak percaya. Kenapa? Lepaskan, bentak Reina dengan mata yang sedikit memerah. Maxime membelai Reina sembari menjawab, gak mau. Reina menyadari Maxime sama sekali tidak menganggap serius kata-katanya, pria itu masih menciumnya. Reina tidak bisa menghilangkan bayang-bayang seandainya semalam Maxime dan Marshanda juga melakukan hal yang sama. Reina mencubit bau Maxime kuat-kuat dengan kukunya yang tajam. Maxime seolah tidak bisa merasakan sakit. Maxime, turunin aku. Maxime tidak menyerah. Entah mengapa belakangan ini Maxime merasa makin tidak bisa menjauh dari Reina. Semakin Reina ingin menjauh darinya, makin kuat hasrat Maxime mendekatinya. Suhu di dalam kamar memanas. Reina hanya bisa pasrah. Tiba-tiba pintu kamar mereka diketuk. Maxime berhenti dan membuka matanya dengan sangat kesal. Siapa? Sedari tadi Lily berdiri di luar pintu, jadi tentu dia bisa mendengar suara di kamar dengan jelas. Wajahnya memerah karena iri dan cemburu. Tuan muda, Tuan besar memanggilmu. Maxime mengusap wajah Reina yang panas dan menjawab. Oke, Maxime menatap Reina yang lelah dan tak berdaya dalam pelukannya, menyelimutinya dengan pakaian dan membaringkannya di kasur besar di sampingnya. Selamat istirahat. Entah bagaimana hidup Reina di luar negeri selama ini, kondisi fisiknya masih sangat memprihatinkan. Reina menarik selimut sampai menutupi seluruh tubuhnya, lalu menjawab dengan wajah yang tampak pucat, ya. Setelah Maxime ganti baju, dia tidak langsung pergi.
Dia berdiri di depan Reina dan bisa melihat jelas bekas gigitan Reina di bahunya juga cakaran Reina yang membuat punggungnya berdarah. Maxime benar-benar tidak bisa merasakan sakit, dia tidak marah dan meletakkan tangannya di wajah Reina. Aku mau pergi loh, kamu nggak mau ngomong apa-apa ke aku. Maxime mempelajari trik ini dari Ricky. Reina bingung menatap Maxime, apa pria ini belum cukup digigit? Maxime menatap mata Reina yang jernih dan polos. Dia menelan ludah dan gagal menahan diri untuk tidak mencium Reina. Maxime sudah belajar dari ciuman sebelumnya, kali ini dia menggigit balik Reina. Bedanya Maxime melakukannya dengan lembut, tidak sekuat dan sekasar Reina menggigitnya. Reina buru-buru menghindar. Maxime mengangkat tangannya dan menyentuh bibir Reina. Sakit. Sebenarnya aku juga sakit. Maxime tidak berkata apa-apa lagi, bangkit berdiri dan keluar. Reina menatap punggung Maxime yang lenyap dari pandangannya. Perlahan, dia menutup matanya dan bergumam dalam hati. Apa kamu beneran bisa merasa sakit? Dalam 3 tahun pernikahan mereka, hanya luka inilah yang diderita Reina. Reina mengangkat tangannya dan melamun saat melihat noda darah di ujung kukunya. Tiba-tiba, pintu kamarnya dibuka. Lily masuk dan setelah melihat pakaian berserakan di seluruh ruangan, matanya nanar karena cemburu. Terlebih ketika Lily melihat orang yang berbaring di tempat tidur Maxime adalah wanita tuli yang tidak sebanding dengan kehebatannya. Lily merasa tidak rela. Nona Reina, nggak sia-sia selama ini kamu di luar negeri. Ternyata banyak belajar trik untuk memikat pria ya. 1. Bab 206 ejekan kasar Lily menyadarkan Reina dari lamunannya, lalu Reina menatapnya. Lily mengenakan seragam formal lengkap dengan pin jabatan di dadanya, wajahnya oval dan alisnya tipis. Saat ini dia sedang menatap Reina dengan penuh kecemburuan. Dulu Reina pernah bertemu dengannya beberapa kali. Jelas-jelas dia adalah putri seorang pelayan, tetapi perilakunya seperti putri kandung keluarga Sunandar. Melihat Reina tidak menjawab, Lily pikir Reina sedang tidak memakai alat bantu dengar. Lily pun menendang pakaian yang berserakan di lantai dan tidak berhenti menghina Reina. Dasar nggak tahu malu, beraninya orang cacat merayu pria idaman para wanita. Dulu masih berlagak lugu, sekarang, Lily menginjak-injak baju mewah yang berserakan di lantai di depan Reina. Dia yakin Reina tidak berani melakukan apapun padanya. Karena seperti inilah caranya dulu menindas Reina dan mengusirnya. Lily tidak tahu bahwa Reina yang sekarang tidak sama seperti dulu. Reina bukan wanita yang rela menanggung segalanya demi Maxime. Reina memakai jaketnya dan turun dari kasur, lalu melangkah selangkah demi selangkah menghampiri Lily. Lily menatap Reina dan mendapati ternyata Reina sedang memakai alat bantu dengar. Cibiran Lily pun makin pedas. Cih, jadi kamu bisa dengar? Kukira kamu budek. Tidak disangka, begitu Lily selesai bicara, Reina langsung menamparnya kuat-kuat. Lily tertegun, pipinya terasa sakit. Kamu berani memukulku? Dengan telapak tangan yang terasa panas, Reina menjawab, ya, aku memukulmu. Kenapa? Lily sangat marah. Dia mengangkat tangan untuk melawan tetapi Reina yang sigap lebih dulu meraih pergelangan tangan Lily dan menamparkan wajah Lily kuat-kuat dengan punggung tangannya. Lily tidak pernah menyangka Reina yang dulu adalah wanita lemah dan mudah ditindas oleh semua orang sekarang berubah menjadi begitu kuat. Lily yang mengenakan sepatu hak tinggi, langsung terhuyung-huyung dan jatuh ke lantai setelah ditampar kuat-kuat 2 kali. Dia menggertakkan gigi dan berdiri, Reina, keluar dari sini. Kamu itu nggak diterima di sini. Reina tertawa, seorang pelayan keluarga Sunandar berani sekali menganggap dirinya sebagai majikan. Mata Lily memerah karena marah. Dia berseru, tapi pelayan sepertikulah yang bisa mengusirmu. Kamu nggak lupa, kan kejadian di malam tahun baru waktu itu? Lucky telah bekerja untuk keluarga Sunandar selama puluhan tahun, sedari kecil Lily sudah ikut ayahnya dan tinggal di sini. Latif sangat menyukainya. Lily hanya perlu merengek di depan Latif untuk mengusir Reina. Reina tentu tidak akan lupa. Di malam tahun baru setahun setelah pernikahannya, Reina diusir dari keluarga Sunandar oleh Lily yang berbohong. Malam itu Reina berdiri sendirian di salju dan hampir mati kedinginan. Bagi Latif, seorang wanita cacat yang tidak memiliki latar belakang dan tidak disayang keluarga tidak sebanding dengan Lily yang tumbuh besar di hadapannya sejak kecil. Kamu nggak perlu merengek di depan tuan besar. Aku akan pergi sekarang juga. Reina menjawab dengan sangat tenang. Setelah ganti baju, Reina sengaja berjalan di depan Lily dan keluar kamar. Reina melenggang pergi dengan punggung tegak.
Lily menatap punggung Reina, keterkejutan di matanya belum hilang. Dia tidak menyangka hanya dengan beberapa patah kata saja, Reina akan benar-benar pergi. Kemarahan Lily agak mereda setelah dia pikir Reina menyerah karena sadar diri akan kekurangannya. Setelah Reina pergi, Lily langsung membuang pakaian Reina ke tempat sampah. Kediaman utama keluarga Sunandar yang besar dan megah pun kembali terasa sunyi. Reina berjalan ke suatu tempat yang agak sepi dan setelah tiba di gerbang, dia mengambil ponselnya dan menelepon Deron. Tak lama kemudian panggilan itu tersambung. "Nona Reina, aku nggak jauh dari rumah keluarga Sunandar kok." Sejak Reina hampir dibunuh oleh Roy terakhir kali, Deron langsung ditugaskan untuk menjaga Reina. "Iya, maaf ya kamu harus menjemputku." "Baik." Bab 207. Di tengah hembusan angin dingin, Reina masih merasa kedinginan meski sudah memakai jaket. Deron memperhatikan kamera pengintai di sepanjang jalan dan menunggu di tempat yang jaraknya paling dekat dengan Reina. Tak lama kemudian, Deron melihat seorang wanita kurus berjalan mendekat. Deron langsung keluar dari mobil dan membuka pintu. "Terima kasih." Reina masuk ke mobil setelah mengucapkan terima kasih. Deron juga masuk dan langsung menyalakan pemanas di dalam mobil. Sejak Reina pergi ke luar negeri, Deron menghabiskan banyak waktu untuk melindungi Reina. Dia tahu Reina tidak tahan pada dingin. "Sekarang kita mau kemana?" Reina bersandar di kursi, berpikir sejenak dan menjawab, "Pulang ke Villa Magenta." Kalau dia kabur, Maxime akan langsung mengetahuinya dan pasti akan mencarinya. Oke, Deron memilih jalan dengan pemandangan yang bagus. Reina melihat pemandangan di luar jendela mobil dan bertanya padanya, "Apa semua baik-baik saja? Kenapa kemarin buru-buru pulang?" Deron mengencangkan cengkeramannya pada kemudi dan menjawab dengan santai, "Tunanganku membatalkan pertunangan kami." Reina terkejut. Sebagai pengawal, Deron jarang membicarakan masalah pribadi. Ini pertama kalinya Reina mendengar bahwa Deron punya tunangan dan ternyata tunangannya membatalkan pertunangan. "Apa karena pekerjaanmu?" tanya Reina dengan rasa sungkan. Pengawal yang bertanggung jawab seperti Deron sebenarnya tidak banyak. Setiap kali dicari, Deron selalu siaga meski sudah sangat larut. Mata Deron menegang, dia terdiam beberapa saat. "Dia suka orang lain." Jawaban ini sontak membuat suasana di dalam mobil jadi hening. Reina tidak tahu bagaimana menghiburnya, jadi dia hanya berkata, "Maaf, aku nggak tahu." Sebelum Reina menyelesaikan kata-katanya, ponselnya berdering. Reina melihat layar ponselnya dan ternyata yang menelepon adalah Maxime. Begitu teringat sikap para pelayan terhadapnya, Reina tidak menjawab panggilan tersebut dan langsung mematikan ponselnya. Deron meliriknya melalui kaca spion, "Apa kita mau balik?" "Gak, kita tetap pulang ke Villa Magenta." Reina tidak ingin terus menyulitkan diri. Kenapa Reina harus kembali begitu Maxime menelepon? Lily sudah dianggap sebagai anggota keluarganya, kan? Kalau bukan karena perlakuan dingin Maxime terhadap Reina, mana mungkin Lily berani lancang menindasnya seperti itu. Di sisi lain, Maxime malah dijawab oleh mesin otomatis. "Maaf, nomor yang Anda hubungi saat ini tidak dapat dihubungi." Maxime kembali menelepon Reina, tapi tidak ada yang menjawab. Maxime yang kehilangan kesabaran langsung menatap Lily dan pelayan lainnya yang berdiri di depannya. Kenapa tiba-tiba dia pergi? Para pelayan satu persatu hanya menatap Lily dan tidak berani menjawab. Lily langsung membalikkan fakta, "Tuan muda, setelah Tuan pergi menemui Tuan besar, aku masuk untuk merapikan kamarmu, tapi Nona Reina malah membabi buta dan menamparkan aku 2 kali. Aku sangat marah dan ingin mencari pembelaan dari Tuan, tapi dia sudah keburu pergi." Lily berbicara sambil menangis, berpura-pura teraniaya. Reina menamparkan orang, Maxime mencoba mengingat-ingat, seingatnya Reina tidak pernah melawan orang lain kecuali padanya. Mata tajam Maxime mencoba menyelidik lebih dalam, cuma itu yang terjadi. Lily menatap Maxime dengan takut-takut, "Sebenarnya aku sudah menghentikan Nona Reina waktu dia mau pergi, tapi dia bilang dia berhak datang dan pergi kapanpun dia mau. Dia menyuruhku untuk tidak banyak ikut campur." Setelah mendengar cerita ini, Maxime langsung bangkit berdiri dan sebelum pergi dia berpesan, "Awas kalau bohong." Lily bergidik dan memaksa dirinya untuk tenang. Setelah keluar, Maxime langsung menghubungi orang-orang yang ditugaskan untuk mengikuti Reina. "Sekarang Reina ada di mana?" Lily dan pelayan lain menguping dari belakang. Aneh, kali ini Maxime begitu bersemangat mencari keberadaan Reina. Padahal dulu Maxime tidak akan mencarinya sama sekali.
dia tidak peduli Reina ada di mana. Namun kini semua tampaknya telah berubah. Bab 208 pengawal yang terus membuntuti Reina tidak banyak pikir saat melihat Reina naik mobil Deron yang ternyata adalah sebuah taksi. Dia menjawab dengan jujur, "Nona, Reina baru naik taksi. Dilihat dari rutenya sepertinya dia pulang ke Villa Magenta." Hati Maxime yang tegang sedikit lega saat tahu Reina masih di kota Simaliki. Maxime bingung, kenapa Reina tiba-tiba pulang? "Kamu tahu nggak kenapa dia pulang?" "Nggak tahu." Para pengawal tidak ada yang tahu. Maxime menutup telepon dan meminta seseorang menyiapkan mobil untuk langsung mengantar Maxime kembali ke Villa Magenta. Dalam perjalanan, Maxime masih mencoba menelepon Reina tetapi tetap tidak tersambung. Maxime meminta sopir untuk mengemudi secepat mungkin. Di sisi lain, Reina sudah tiba di Villa Magenta. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Deron, Reina tidak langsung masuk dan hanya berdiri di depan pintu villa. Reina melamun. Dia membiarkan gerimis turun di bahunya dan tubuhnya tertiup angin dingin. Entah sudah berapa lama, akhirnya dia mendengar suara mobil yang mendekat. Reina menoleh dan melihat mobil Land Rover melaju ke arahnya. Sebelum Reina sempat merespons, Maxime sudah bergegas keluar dari mobil dan menarik Reina ke dalam pelukannya. "Kok kamu nggak angkat teleponku? Kamu kesini buat menyalahkanku?" Mata jernih Reina penuh dengan kekecewaan. Maxime sedikit bingung. Reina yang pergi tanpa pamit, Reina pula yang tidak menjawab telepon. Kenapa Maxime tidak boleh menyalahkannya? Reina mendorong Maxime menjauh dan mulai berjalan ke dalam halaman villa. "Cuma tinggal setengah bulan lagi, menurutku sebaiknya kita nggak buang waktu." Mata Maxime tiba-tiba meredup. Maxime menyalip langkah Reina dan meraih pergelangan tangannya. "Apa maksudmu?" Reina berhenti melangkah dan menatap Maxime di sela-sela gerimis. "Aku nggak mengerti kenapa kamu mau kita pura-pura jadi suami istri selama sebulan. Tapi yang jelas, akhir ceritanya nggak akan berubah. Tolong kembalikan Ricky, kita pisah baik-baik ya." Maxime menatap Reina dengan tidak percaya. "Apa karena perbuatanku tadi?" Maxime membelai lembut pipi Reina yang dingin dan berkata, "Aku janji lain kali akan lebih lembut. Kamu bukan datang untuk urusan Lily." Reina terlihat bingung. Tangan Maxime berhenti bergerak. Dia sadar keduanya sudah saling salah paham. "Ya enggaklah, kamu bukan datang menyalahkanku?" tanya Reina lagi. "Aku nggak tahu apa yang terjadi, kenapa harus salahin kamu?" jawab Maxime. Alis Reina terangkat dan dia menatap wajah polos Maxime yang terlihat persis saat pertama kali Reina bertemu dengannya. Reina tidak menganggap Maxime sudah berubah hanya dengan jawaban ini, dia malah mundur selangkah. "Kalau begitu kita bicara lagi setelah kamu tahu apa masalahnya." Setelah itu Reina langsung masuk ke kamar. Reina kedinginan, dia mengunci pintu kamar lalu langsung ke kamar mandi dan menyalakan air hangat. Setelah air di bak mandi penuh, Reina pun berendam dan membiarkan kehangatan menyelimuti tubuhnya. Sementara itu, di ruang tamu, Maxime masih basah kuyup, tatapannya sangat tajam seolah memikirkan sesuatu. "Tanyakan pada pelayan yang merapikan kamarku, kenapa Reina pergi." Maxime memberi perintah pada pengawal. Tepatnya kenapa Reina bisa marah. Baik, setelah pengawal itu pergi, Maxime tidak langsung ganti maju dan mendengar suara air yang keluar dari kamar mandi. Dia merasa semakin sulit untuk memahami Reina. Padahal dulu, Reina akan bercerita padanya tentang apapun itu. Namun kini, Reina memilih kabur dan menjauh. Setengah jam kemudian, Reina mengenakan jubah mandi dan keluar dari toilet. Dia kaget saat melihat Maxime sudah ada di kamarnya. "Kok kamu bisa masuk?" Bab 209. Maxime sudah ganti baju dan saat ini sedang duduk tegak di sofa sambil meregangkan kakinya yang jenjang. Rambutnya belum kering, garis wajah yang tegas juga mata yang terlihat tajam menyiratkan ekspresi yang tidak bisa ditebak. "Ya masuk aja," jawabnya santai. Reina mengencangkan jubah mandinya dan berkata, "Keluar." Maxime tidak terlihat akan keluar, dia malah berdiri dan berjalan menghampiri Reina. "Sebenarnya kenapa kamu marah?" Maxime belum dapat jawaban, dia Reina sendiri yang memberitahunya. Reina tidak menggubris Maxime, "Nggak apa-apa. Tolong keluar, aku mau ganti baju." Maxime tidak bergerak sama sekali. "Aku, kan sudah pernah lihat." Reina tersipu, dia tidak punya pilihan selain memunggungi Maxime untuk ganti baju. Maxime kembali duduk di sofa, matanya terpaku pada punggung mulus Reina. Pemandangan ini membuat tenggorokannya terasa hangat. Maxime langsung menyadari perubahan pada dirinya,
dia pun buang muka dan mengeluarkan ponselnya untuk memeriksa apa pengawalnya sudah menyelesaikan perintahnya atau belum. Benar saja, tidak lama kemudian pengawal itu mengirimkan pesan. "Bos, setelah beberapa cara, akhirnya pelayan itu jujur," kata para pelayan, Putri Lucky, Lily yang lebih dulu menghina Nona Reina. Setelah itu dia mengancam akan minta Tuan Besar Latif mengusir Nona Reina keluar dari keluarga Sunandar, jadi Nona Reina pergi. Setelah membaca pesan itu dalam hati, Maxime merasa tertekan. Maxime mengetik balasan, "Bawa dia ke sini." Setelah itu Maxime mematikan ponselnya dan menatap Reina yang sudah selesai mengganti pakaiannya. "Kenapa nggak kasih tahu aku?" Maxime tidak menyangka seorang pelayan bisa begitu lancang mengusir istrinya. Reina menatap wajah Maxime, "Kalau aku kasih tahu, memangnya kamu percaya?" Maxime tercekat. Reina melanjutkan dengan tenang, "Kamu percaya atau enggak? Aku nggak yakin kamu bakal bela aku. Kalau bukan karena kamu, apa Lily berani menghinaku? Berani mengancamku, bukan cuma dia, tapi semua orang di keluarga Sunandar, apa mereka memperlakukanku sebagai seorang nyonya? Mereka sama kayak kamu yang menganggapku sebagai orang cacat, tuli, pembohong yang bergantung pada kekuasaan." Satu Reina langsung bicara terus terang, tidak peduli Maxime yang ada di hadapannya ini akan marah atau tidak. Apalagi sekarang Reina sudah punya cadangan sperma Maxime dan peta villa mata air. Kemungkinan terburuk, mungkin mereka akan berpisah dengan saling menyakiti. Demi kedua putranya, Reina tidak takut. Maxime mendengarkan semua keluh kesah Reina. Padahal dalam kasus ini jelas-jelas Lily yang cari masalah, kenapa Maxime jadi ikut salah? Tak mau kalah, Maxime pun bertanya, "Memangnya penilaianku salah? Bukannya kamu memang bohong? Memangnya kamu?" Maxime tidak berani melanjutkan. Awalnya dia mau mengucap kata, "tuli." Entah mengapa, dulu saat terjadi hal seperti ini, Maxime tidak akan menahan diri sama sekali. Tapi sekarang, Maxime enggan menyakiti Reina begitu melihat genangan air mata di mata istrinya ini. Meski Maxime tidak melanjutkan perkataannya, Reina sudah bisa menangkap maksud Maxime. Mata Reina pun mulai memerah. "Ya, semua yang kamu bilang itu benar. Aku itu pembohong dan cacat. Pak Maxime, dengan segala hormatku mohon berbaik hatilah. Tolong kembalikan anakku dan biarkan kami pergi." Maxime mengepalkan tinjunya kuat-kuat. Maxime mencibir, "Ngomong-ngomong, kamu lupa satu hal. Kamu sudah selingkuh." Setelah itu, Maxime berdiri dan mendatangi Reina. "Kamu memperlakukanku seperti ini dan berharap aku melepaskanmu begitu aja." Bab 210, "Kau pikir siapa aku?" Setelah Maxime selesai bicara, dia keluar dari kamar tidur tanpa menunggu jawaban Reina. Reina ditinggal sendiri, tubuhnya limbung saat terngiang perkataan Maxime barusan. Reina sadar dia sudah terlalu polos. Bahkan meski dia memainkan peran istri selama sebulan penuh, belum tentu Maxime akan melepaskannya dan Ricky. Sepertinya, Reina hanya bisa memaksakan kondisi. Dia harus membawa Ricky kabur. Tapi dia tidak mau menyusahkan Revin lagi. Reina menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan diri, memikirkan apa yang harus dilakukan untuk membawa Ricky pergi sendirian. Brak, terdengar suara Maxime membanting pintu di bawah. Reina duduk sendirian di kursi dan berpikir cukup lama. Saat ini hanya ada satu cara yang terbersit di benaknya, dia hanya bisa membawa Ricky kabur kalau Maxime mengizinkannya bertemu Ricky. Namun setelah membawa Ricky pergi, bagaimana dia bisa keluar dari kota Simaliki? Reina terpikir seseorang. Dia menggunakan ponsel yang diberikan Deron untuk meneleponnya. "Halo," telepon langsung diangkat oleh seorang pria parubaya. "Paman Mandy, ini aku, Nana," kata Reina. Mandy Jostero, yang berada di ujung telepon sangat terkejut begitu mendengar suara Reina. "Nona, ini benar-benar Nona Reina?" "Ya, selama ini kamu kemana aja?" Mandy bertanya dengan bingung. "Ceritanya panjang, Paman Mandy, aku butuh bantuanmu." Mandy adalah pengacara yang paling dipercaya ayah Reina selama ini. Dia juga memiliki banyak koneksi di kota Simaliki. "Ya, apa yang bisa kubantu? Bilang aja, aku perlu 2 kartu identitas lain untuk pergi ke luar negeri. Hal ini nggak boleh sampai bocor ke orang lain." Sebenarnya Reina bisa mengurus sendiri, tetapi pasti ketahuan oleh Maxime karena pria itu selalu mengawasinya. Mandy langsung setuju tanpa ragu. "Kamu butuh kapan?" "Secepatnya." "Oke, setidaknya butuh waktu lebih dari seminggu untuk mengajukan identitas palsu. Selama jeda waktu ini,
Reina harus menemukan cara untuk mengeluarkan Ricky. Setelah menutup telepon, Reina langsung menghapus riwayat panggilan. Dia duduk di kursi dan merasakan jantungnya berdetak sangat kencang. Reina tahu benar konsekuensi apa yang harus ditanggungnya kalau menyinggung Maxime. Contoh waktu keluarga Andara menipunya untuk menikahi Reina. Selama 3 tahun pernikahan, Maxime mengincar keluarga Andara dengan berbagai cara dan merampas semua proyek keluarga Andara. Saat keluarga Andara bangkrut dan dalam kondisi terendah, Maxime membeli semua sahamnya dengan harga terendah. Kalau Reina sudah yakin mau kabur, dia harus pergi sejauh mungkin dan memastikan Maxime tidak bisa menemukannya. Karena kalau sampai Maxime bisa menemukannya, Reina tidak bisa membayangkan apa yang akan pria itu lakukan padanya. Ternyata Maxime tidak pergi dari Villa Magenta. Di ruang bawah tanah Villa Magenta, ada Lily yang sedang berlutut di lantai yang dingin dan lembab. Wajahnya basah oleh air mata dan terlihat sangat panik. Dia tidak lagi terlihat sombong seperti saat berhadapan dengan Reina. "Tuan muda, maaf aku sudah salah. Aku berbuat begitu karena terlalu iri sama Reina. Kita, kan tumbuh besar bareng. Menurutku dia sama sekali nggak pantas buat tuan muda." Maxime duduk di kursi utama dan mencibir. "Lalu menurutmu siapa yang pantas?" Lily tercekat. "Kamu?" Maxime bertanya lagi. Pipi Lily memerah. Dia menggelengkan, lalu menjelaskan. "Tuan muda, kupikir tuan masih membencinya seperti dulu. Itu sebabnya aku begini." Mata Maxime menegang. Apa artinya? Apa maksudnya Maxime membenci Reina seperti dulu? Melihat Maxime tidak bicara, Lily pun jadi sangat ketakutan sampai bersujud berulang kali. "Maaf tuan muda, aku salah. Aku tahu aku salah." Kalau Lily tahu Maxime begitu menyayangi Reina, mana berani dia berani menindas Reina. Tetapi sekarang semuanya sudah terlambat.